Di puncak Gunung Huaguoshan yang mistis, terdapat sebuah batu besar yang telah menyerap energi langit dan bumi selama ribuan tahun. Batu ini berdiri tegak di antara pepohonan peach suci yang berbuah sekali setiap 3.000 tahun. Pada suatu pagi ketika matahari terbit menyinari puncak gunung, batu itu tiba-tiba pecah dengan suara menggelegar yang mengguncang 3 dunia. Dari dalam batu muncul seekor monyet batu dengan bulu keemasan yang bersinar, matanya memancarkan cahaya keemasan yang menembus awan hingga ke istana surga. Kelahirannya yang luar biasa ini langsung mengganggu keseimbangan alam, membuat para dewa di surga bertanya-tanya tentang makhluk apa yang baru saja lahir. Sun Wukong tumbuh dengan cepat di antara kawanan monyet yang menghuni Gunung Huaguoshan. Ia segera menunjukkan kecerdasan dan kemampuan yang jauh melebihi monyet biasa. Suatu hari, saat bermain di tepi sungai, ia menemukan sebuah air terjun besar yang menyembunyikan gua indah di balik tirai airnya. Dengan lompatan berani, Sun Wukong memimpin rombongan monyet melewati air terjun dan menemukan gua tirai air, sebuah surga tersembunyi dengan taman buah-buahan, kolam kristal, dan ruangan-ruangan indah. Para monyet langsung mengangkatnya sebagai Raja Monyet sebagai penghargaan atas penemuannya. Namun, meskipun hidup bahagia, Sun Wukong mulai gelisah memikirkan kematian yang suatu hari akan menghampirinya. Tekad untuk mengatasi kematian membuat Sun Wukong memutuskan meninggalkan gunung kelahirannya. Dengan membuat rakit sederhana dari batang pohon peach, ia mengarungi lautan luas selama 10 tahun, menghadapi badai dan monster laut yang mengerikan. Suatu hari, ia terdampar di sebuah pantai di mana bertemu dengan seorang nelayan tua yang memberitahunya tentang pertapa suci bernama Subhuti. Dengan bantuan nelayan itu, Sun Wukong akhirnya sampai di Gunung Lingtai Fangchun, tempat Subhuti mengajarkan ilmu-ilmu rahasia. Selama 20 tahun berikutnya, Sun Wukong belajar dengan tekun, menguasai 72 transformasi yang memungkinkannya berubah menjadi berbagai makhluk dan benda, serta kemampuan somersault awan yang bisa membawanya sejauh 108.000 li dalam satu lompatan. Setelah diusir oleh gurunya karena memamerkan kemampuannya, Sun Wukong kembali ke Huaguoshan dengan penuh kemenangan. Namun, ia mendapati kerajaannya dalam keadaan kacau balau karena serangan dari Raja Iblis Sapi. Dengan kemampuannya yang baru, Sun Wukong dengan mudah mengalahkan Sang Raja Iblis dan menyelamatkan rakyat monyetnya. Untuk memperkuat pertahanan, ia pergi ke Istana Naga Laut Timur dan dengan paksa mengambil Rui Jingubang, tongkat ajaib yang bisa berubah ukuran sesuai keinginan. Tak puas hanya dengan itu, ia juga mengambil baju zirah emas dan sepatu awan dari para naga, membuat mereka marah dan melaporkannya ke Kaisar Giok. Kaisar Giok awalnya mencoba menenangkan Sun Wukong dengan memberinya jabatan kecil sebagai pengurus kuda surgawi. Namun ketika mengetahui jabatan itu hanyalah pekerjaan rendahan, Sun Wukong murka dan kembali ke Huaguoshan dengan menyatakan diri sebagai Raja Monyet setara surga. Kaisar Giok kemudian mengirim pasukan besar termasuk Nezha dan Erlang Shen untuk menangkapnya. Pertempuran sengit pun terjadi di langit Huaguoshan. Sun Wukong dengan lincah mengalahkan semua jenderal surga, bahkan mampu menciptakan ribuan klon dari bulu-bulunya untuk melawan pasukan yang jumlahnya tak terhitung. Ketika semua usaha surga gagal, Buddha sendiri turun tangan. Dengan kebijaksanaannya, Buddha menantang Sun Wukong untuk melompat keluar dari telapak tangannya. Percaya diri dengan kemampuan somersault awannya, Sun Wukong menerima tantangan itu. Ia melompat sejauh mungkin sampai melihat 5 pilar emas di ujung dunia, lalu menandainya dengan cakarnya sebelum kembali. Namun ternyata, pilar-pilar itu adalah jari-jari Buddha, dan Sun Wukong tidak pernah benar-benar meninggalkan telapak tangan Buddha. Sebagai hukumannya, Buddha menjebak Sun Wukong di bawah Gunung 5 Unsur, di mana ia harus bertahan selama 500 tahun dengan hanya kepala dan tangan kirinya yang bebas. 5 abad kemudian, biksu suci Tang Sanzang yang sedang dalam perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci Buddha tiba di tempat Sun Wukong terperangkap. Dengan bantuan Guanyin, Bodhisattva welas asih, Tang Sanzang membebaskan Sun Wukong dengan syarat ia menjadi pelindung dalam perjalanan berbahaya mereka. Sun Wukong yang telah belajar kesabaran selama pengasingannya menyetujui syarat ini, meskipun sifatnya yang masih suka meledak-ledak sering menimbulkan masalah. Untuk mengendalikannya, Guanyin memberikan cincin emas kepada Tang Sanzang yang bisa digunakan untuk mengencangkan di kepala Sun Wukong dan menyebabkan sakit luar biasa ketika ia melanggar aturan. Tim perjalanan segera bertambah dengan kedatangan Zhu Bajie, siluman babi yang dulunya jenderal surga yang dihukum karena kesalahan, dan Sa Wujing, siluman sungai yang juga mantan penjaga surga. Bersama kuda naga yang sebenarnya adalah putra Raja Naga Barat yang dihukum, mereka memulai petualangan penuh bahaya. Setiap hari membawa tantangan baru, mulai dari siluman-siluman lapar yang ingin memakan daging Tang Sanzang, yang bisa memberikan keabadian, hingga jebakan-jebakan licik yang dipasang oleh iblis-iblis yang menghuni daerah terpencil yang mereka lalui. Ujian besar pertama mereka datang ketika bertemu dengan Raja Iblis Sapi, penguasa api yang tinggal di Gunung Api.
Dengan kipas besi ajaibnya, sang raja bisa menciptakan badai api yang menghanguskan seluruh wilayah. Sun Wukong bertarung sengit melawannya selama 7 hari 7 malam tanpa hasil. Zhu Bajie yang mencoba membantu malah nyaris terbakar hidup-hidup. Akhirnya, dengan strategi cerdik, Sun Wukong menyusup ke perut sang raja dan mengancam akan merobeknya dari dalam kecuali ia menyerahkan kipasnya. Musuh paling licik yang mereka hadapi adalah Lady White Bone, siluman rubah yang bisa berubah wujud dengan sempurna. 3 kali ia menyamar, pertama sebagai gadis desa yang terluka, lalu sebagai nenek tua yang mencari cucunya, dan terakhir sebagai kakek tua. Setiap kali Sun Wukong melihat melalui penyamarannya dengan mata kebijaksanaannya, Tang Sanzang yang tidak bisa melihat kebenaran justru memarahi Sun Wukong karena membunuh orang tak bersalah. Ketegangan ini memuncak ketika Tang Sanzang mengusir Sun Wukong setelah pembunuhan ketiga. Kembali ke Hua Guoshan, Sun Wukong mendapati kerajaannya dalam keadaan terlantar. Tanpa kepemimpinannya, para monyet telah menjadi malas dan ceroboh. Ia menyadari bahwa meskipun memiliki kekuatan besar, ia tetap membutuhkan tujuan yang lebih tinggi. Sementara itu, tanpa perlindungan Sun Wukong, Tang Sanzang dan yang lain nyaris terbunuh oleh sekelompok penyamun. Guanyin turun tangan lagi, menjelaskan kesalahpahaman itu dan membujuk Sun Wukong untuk kembali. Ujian terbesar datang ketika mereka menghadapi raja makhluk halus yang memiliki cermin ajaib bisa mencuri jiwa orang. Dalam pertempuran sengit, Sun Wukong terjebak dalam ilusi cermin itu di mana ia melihat versi dirinya yang paling gelap, egois, kejam, dan tanpa kendali. Hampir kalah oleh bayangannya sendiri, Sun Wukong diselamatkan oleh teriakan Tang Sanzang yang memanggil namanya dengan kasih sayang, mengingatkannya akan janjinya untuk berubah. Setelah melewati 81 cobaan, sesuai dengan ajaran Buddha tentang 81 kesulitan yang harus diatasi untuk mencapai pencerahan, mereka akhirnya tiba di vihara surgawi di barat. Namun ternyata, para penjaga vihara memberikan kitab suci kosong sebagai ujian terakhir. Ketika Sun Wukong marah dan hendak menghancurkan vihara, Buddha muncul dan menjelaskan bahwa kebijaksanaan sejati tidak terletak pada tulisan di kertas, tetapi dalam perjalanan yang telah mereka lalui. Dengan membawa kitab suci sejati, mereka kembali ke Tiongkok dengan selamat. Perjalanan pulang yang seharusnya memakan waktu bertahun-tahun hanya butuh sekejap berkat perlindungan para dewa yang sekarang menghormati mereka. Kaisar Tiongkok menyambut mereka dengan upacara megah, dan kitab suci segera disebarkan ke seluruh negeri. Buddha memberikan penghargaan tertinggi kepada seluruh anggota tim. Tang Sanzang diangkat sebagai Buddha jasa dan kebijaksanaan, Zhu Bajie menjadi pembawa lentera altar, Shao Jing menjadi penjaga tirai emas, sedangkan kuda naga dikembalikan ke wujud aslinya sebagai putra naga dan ditempatkan di pilar naga istana. Yang paling mengejutkan adalah Sun Wukong diangkat sebagai Buddha kemenangan, gelar yang setara dengan Buddha sendiri. Kau telah mengalahkan musuh terberatmu, dirimu sendiri, kata Buddha. Cincin di kepala Sun Wukong akhirnya terlepas dengan sendirinya, simbol bahwa ia telah mencapai pencerahan sejati. Suatu hari, sebagai Buddha, Sun Wukong mengunjungi Gunung Hua Guoshan. Para monyet menyambutnya dengan sukacita, tapi juga rasa segan. Sun Wukong menghabiskan waktu mengajar mereka tentang keseimbangan antara kebebasan dan tanggung jawab. Ia menanam benih pohon pit suci di tengah taman, yang akan tumbuh sebagai simbol perdamaian abadi. Kisah Sun Wukong terus diceritakan dari generasi ke generasi. Di kuil-kuil, patungnya sering berdiri di samping Buddha, dengan wajah waspada seolah masih siap melindungi dunia dari kejahatan. Para seniman menggambarkannya dalam berbagai bentuk, kadang sebagai pahlawan, kadang sebagai penjahat, tapi selalu sebagai simbol transformasi dan penebatan. Dari batu ajaib yang pemberontak menjadi Buddha yang bijak, perjalanan Sun Wukong mengajarkan bahwa kekuatan sejati bukanlah tentang menguasai orang lain, tetapi tentang menguasai diri sendiri. Bahwa kebijaksanaan tidak datang dari buku, tetapi dari pengalaman hidup. Dan bahwa bahkan makhluk paling liar pun bisa mencapai pencerahan jika mau belajar dan berubah. Hingga hari ini, para petani di pedesaan Tiongkok kadang melihat bayangan monyet di puncak gunung saat matahari terbit. Mereka tersenyum dan berkata, itu Sun Wukong sedang berlatih. Karena dalam hati mereka, Raja Monyet yang cerdik itu tidak pernah benar-benar pergi. Ia tetap hidup dalam setiap petualangan, dalam setiap cerita tentang keberanian melawan ketidakadilan, dan dalam setiap transformasi diri menuju versi yang lebih baik.